Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue yang telah datang ke pertempuran Zhang Wudi. Dan Zhang Wudi meminta bantuan Lin Yue karena ia telah kalah dari Pangeran Dun ke Kekaisaran Ziyun. Kita langsung masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan Kekaisaran Ziyun langsung tiba-tiba menyerang Lin Yue yang berada di sana. Lin Yue pun mengeluarkan yaksanya dan ia berkata, "Membunuh kalian hanya memerlukan satu serangan yaksa." Dan benar saja, satu serangan yaksa Lin Yue membunuh mereka semua dengan seketika. Zhang Wudi pun yang melihat hal itu terkejut. Mustahil, bahkan ayah juga tidak sekuat dia. Lalu Lin Yue pun menyerang Pangeran Dun hingga bucat-bucat terkapar. Akhirnya Lin Yue dapat setetes darah dari Pangeran Dun dari Kekaisaran Ziyun. Aku berhasil mendapatkan darah Kekaisaran Ziyun. Melihat hal itu, Zhang Wudi pun bertekuk lutut di hadapan Lin Yue. Mohon jangan bunuh aku." Lin Yue menjawab, "Bukannya kamu menyuruhku menyelamatkanmu tadi? Kenapa malah memohon untuk tidak membunuhmu sekarang?" Zhang Wudi pun berteriak lagi, "Maaf, semua ini salahku. Aku sudah tahu siapa Panglima. Kedepannya aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku berjanji." Setelah itu Lin Yue pun menyuruhnya untuk berdiri. "Ya sudahlah, kamu sudah membuat kesalahan. Aku tidak akan membunuhmu. Ayo sekarang ikuti aku ke tempat tinggal ibumu." Diperlihatkan di tempat tinggalnya ibu Zhang Wudi atau Ratu. Di sana Ratu pun sangat khawatir dengan Zhang Wudi. "Kemarilah anakku, apa kamu baik-baik saja?" "Ya, aku baik-baik saja," jawab Zhang Wudi. "Kenapa ibu bisa tahu aku dalam bahaya?" Ratu pun berkata, "Karena sebelumnya aku sudah mengatakan akan ada orang yang membawamu pulang ke sini dengan selamat. Apa kamu sudah percaya sekarang denganku, Zhang Wudi?" Lalu seketika Ratu pun memeluk Lin Yue di depan Zhang Wudi. "Aku kaget setengah mati tadi ketika mendengar ada orang Kekaisaran Ziyun yang ingin membunuh Wudi." "Terima kasih ya," Lin Yue menjawab. "Tolonglah jaga sikapmu di depan anak kita." Zhang Wudi pun terkejut melihat hal itu. Apa yang terjadi? Kenapa ibu begitu? Apakah ada kisah di antara ibu dan Yan Kai?" Ratu bertanya, "Tuan, masalah sudah sampai seperti tahap ini. Apakah aku boleh?" "Ya, katakan saja," jawab Lin Yue. Lalu ibunya Zhang Wudi memberitahu bahwa Yan Kai adalah ayah kandungnya, yang dimana padahal Lin Yue hanya menyamar saja. Mendengar hal itu Zhang Wudi pun tidak percaya. "Apa? Dia adalah ayah kandungku? Tidak mungkin." Ratu menjawab lagi, "Iya, kalau bukan karena ayah kandungmu, kenapa Panglima harus menolongmu? Lalu kamu begitu pintar, mana mungkin adalah anak dari raja bodoh itu?" Zhang Wudi pun tetap tidak percaya. "Tidak, aku tidak percaya." Karena hal itu ibunya menampar Zhang Wudi. Perkataannya pasti benar. Yan Kai adalah ayah kandungmu. Apakah ibu akan salah dalam hal seperti ini? Kamu sekarang cepat panggil Yan Kai itu ayah. Dan Lin Yue pun memeluk Ratu di sana. Sudahlah, wajar saja dia masih tidak terima semua hal ini. Aku masih ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan kalian di sini. Kalian diam-diam mengirim bahan obat pemurnian ya pada Kekaisaran Ziyun selama ini dan sudah mendapatkan keuntungan. Seharusnya sudah berlangsung 3 tahun bukan? Mendengar hal itu Ratu pun berkata, "Iya ya Tuan, kamu memang maha tahu ya, tahu segalanya." Lin Yue pun berkata pada Zhang Wudi, "Hei Wudi, bahan obat ini seharusnya berada di tempatmu. Cepat keluarkan saja semuanya." Lalu Zhang Wudi pun mengeluarkan semua obat-obatan yang nantinya akan dikirim ke Kekaisaran Ziyun. Melihat hal itu, Lin Yue pun berkata,
Ternyata semuanya adalah bahan obat untuk pil Sengking ya. Obat yang pasti digunakan bagi kultivator Kekaisaran Zeon. Hei Woody, aku ingin kamu segera mengantarkan semua bahan obat ini ke berbagai tempat Kekaisaran Zeon sebelum kejadian hari ini tersebar luas. Lalu Lin Yue pun memakai penyembahan darah dan pemurnian jantung, yang dimana setiap orang yang makan obat ini, yang kapanpun Lin Yue bisa membunuhnya. Melihat hal itu, Ratu pun bertanya, "Tuan, Anda sedang meracuni bahan obat-obatan ini ya?" Zhang Wudi pun berteriak, "Kamu tidak boleh melakukan ini. Orang Kekaisaran Zeon pasti akan mengetahuinya hal ini." Namun Ratu pun memarahi Zhang Wudi. Diamlah, ayahmu sudah melakukannya. Mana mungkin akan ketahuan oleh orang lain dengan mudah." Lin Yue menjawab, "Betul sekali, istriku paling pintar ya." Setelah itu Lin Yue pun pergi dari sana dan ia sambil berkata, "Aku menggunakan sebuah teknik rahasia kuno. Dengan kekuatan Kekaisaran Zeon tidak mungkin akan menyadarinya. Hei Woody, kamu harus segera mengantar semua bahan obat ini ke Kekaisaran Zeon. Aku pamit terlebih dahulu." Mendengar hal itu, Zhang Wudi pun bertanya lagi pada ibunya, "Ibu, Yanke masih berusia muda. Mana mungkin dia adalah ayah kandungku. Jangan-jangan ibu tertipu padanya ya?" Ratu menjawab, "Kamu tidak paham apa-apa. Ayahmu melatih teknik reinkarnasi abadi. Setelah hidup kembali tentu saja lebih kecil darimu. Sebelumnya dia hanya terus memberimu ujian. Kamu kedepannya harus baik-baik untuk menghadapinya." Mendengar hal itu, Zhang Wudi pun sangat terkejut. Ternyata seperti itu ya. Lalu diperlihatkan 5 hari kemudian, terlihat Lin Yue bersama Zhang Sasa dan juga Zhang Qingzu. Zhang Sasa melapor, "Panglima Tuyu, ayahku sudah mengikuti arahan darimu, mengubah penjara langit menjadi arena rahasia dan juga memperkuat penjagaannya. Hanya tahap selain Emperor Sovereign yang bisa masuk ke penjara itu sekarang. Lalu selain Kekaisaran Zeon, pangeran dari berbagai kekaisaran datang ke sini juga. Mereka ingin sekali berjumpa denganmu." Lin Yue menjawab, "Aku sama sekali tidak peduli apakah orang Kekaisaran Zeon datang atau tidak sebenarnya. Kamu sebarkanlah informasi bahwa aku sedang sibuk mengatur urutan laksa kekaisaran untuk masuk. Tidak ada waktu berjumpa dengan orang sepertiku." Zhang Qingzu bertanya, "Kenapa harus melarang Master tahap Emperor Sovereign masuk ke sana? Lalu juga harus mengantri masuk ke arena rahasia yang tadinya penjara?" Lin Yue menjawab, "Aku melarang tahap Emperor Sovereign masuk ke sana karena demi memancing pangeran yang memiliki kemampuan rendah saja ke sini. Mereka rata-rata tidak memahami kondisi sejarah arena rahasia laksa kekaisaran." Zhang Sasa berkata, "Aku tahu Tuan, apakah Tuan ingin memanfaatkan urutan masuk untuk memalak uang mereka? Mereka yang memberikan hadiah lebih banyak akan masuk duluan, betul?" "Iya, kamu memang lebih licik dari adikmu ya," jawab Lin Yue. "Aku bukan licik, melainkan pintar." Lalu Lin Yue pun tersenyum, "Baiklah, aku serahkan hal ini padamu untuk menyelesaikannya ya." "Ya baiklah," jawab Zhang Sasa. Lalu diperlihatkan di geraha penyambutan tamu Kekaisaran Haiyue. Banyak sekali pangeran-pangeran muda yang datang ke sana untuk mencari Lin Yue. Mereka semua saling mengobrol. Apa yang sedang dilakukan Kekaisaran Haiyue ya? Jika Lin Yue benar-benar ada di sini, kenapa mereka tidak menangkapnya? Iya juga ya, Lin Yue adalah orang yang dicari oleh ketua Tao Chang Yuan sih. Tapi mana mungkin bisa tertangkap dengan mudah. Ya, semua itu adalah berita lama sih. Dan juga muncul penyegelan di tempat persembunyian Lin Yue. Hanya orang di bawah tahap Emperor Sovereign yang bisa masuk katanya. Ya, pantas saja ayahku menyuruhku datang ke sini. Lalu Zhang Sasa pun keluar menyambut mereka semua. "Hei semuanya, Panglima Tuyu sedang mengatur urutan masuk bagi laksa kekaisaran. Sementara tidak bisa berjumpa dengan kalian, dia pun mengutuskan untuk memberitahu kalian nanti ya." Lalu salah satu orang yang datang pun bertanya, "Putri keempat, bolehkah aku bertanya? Panglima yang akan bagaimana untuk menentukan urutan masuk ke arena rahasia laksa kekaisaran ini?" Zhang Sasa menjawab, "Ya, Panglima sedang memikirkan caranya sih. Ya, pokoknya kalian tunggu saja." Peserta itu berkata, "Baiklah, aku mengerti." Orang itu sudah memahami jika dia ingin masuk ke arena terlebih dahulu, dia harus memberikan hadiah yang sangat besar ke Kekaisaran Haiyue. Zhang Sasa pun langsung pergi di sana. "Aku hanyalah pembawa pesan. Besok Panglima akan selesai mengatur urutan masuk dan kalian sudah boleh masuk ke arena rahasianya." Lalu mereka semua pun istirahat di sana dan mengobrol. Orang-orang di sana tahu bahwa Panglima Tuyu adalah orang yang serakah karena ia pasti melihat hadiah orang-orang yang hadiahnya bagus pasti akan duluan masuk.
Lalu diperlihatkan di tempat Lin Yue. Tuan, Anda memang hebat sekali. Orang dari Laksa Dinasti mulai memberikan hadiah loh dari sekarang. Lin Yue pun tersenyum. Ya, sekarang panggil pakar untuk memeriksa asli atau palsu dari benda yang mereka berikan itu. Kita hanya memilih yang berharga saja. Sisanya jika ada yang memberikan barang palsu dan jelek, langsung saja usir mereka. Mendengar hal itu, Zhang Qingzu bertanya, kali ini aku sudah mengerti. Tuan ingin mereka mencari siapa yang bisa memberikan harga tertinggi betul baru masuk ke arena. Ya, kamu juga sangat pintar ya, jawab Lin Yue. Terlihat 1 jam kemudian, semua peserta di sana telah datang berbondong-bondong. Ada pakar yang direkrut oleh Lin Yue, di mana pakar tersebut akan mengecek hadiah mereka. Pakar berkata, kami tidak menerima cincin sampah ini. Lalu banyak sekali orang yang gagal di sana. Tidak terima yang ini, tidak terima. Pangeran dari beberapa kekaisaran di sana pun sangat kaget. Sepertinya Panglima Tuyu tidak sembarangan menerima hadiah ya. Bagaimanapun juga kita harus mencobanya. Setidaknya masih ada kesempatan. Namun ada 1 orang yang berhasil memberikan hadiah asli dan pakar itu pun tahu. Ini bagus sekali, kami terima yang ini. Pangeran tersebut berkata, haha, terima kasih ya. Mohon sampaikan pada Panglima, kami adalah orang dari Kekaisaran Lengyang. Mohon perhatiannya. Ya, tenang sajalah, jawab pakar itu. Aku akan menyampaikannya nanti. Setelah 6 jam kemudian, Lin Yue banyak sekali yang memberikan hadiah padanya. Terlihat cincin berserakan. Kita menerima 98 buah cincin dari Laksa Kekaisaran lain. Setiap cincin bernilai 1 miliar. Haha, baiklah, kita tunggulah besok untuk membuka arena rahasianya. Zhang Qingzu pun bertanya, Tuan, kamu tidak memeriksa ulang kah urutan yang masuk kali ini? Lin Yue menjawab, tidak perlu, mereka begitu tulus semuanya. Sama-sama masuk saja besok, siapa cepat dia yang dapat. Kagetlah Zhang Qingzu, Tuan, kamu licik sekali orangnya. Lalu diperlihatkan keesokan harinya di penjara langit. Lin Yue sudah mendatangkan semua pangeran yang telah lolos dan memberi hadiah bagus kepada Lin Yue. Semua pangeran di sana saling memamerkan hadiah yang diberikannya masing-masing. Kami dari Kekaisaran GQ pasti bisa menangkap Lin Yue hari ini. Apa kalian? Mustahil. Aku sudah mengeluarkan 3 miliar mutiara Reiki. Pasti aku duluan yang masuk. Apa 3 miliar mutiara Reiki? Tidak termasuk apa-apa. Kami dari Kekaisaran Zuiyu sudah menambahkan sampai 5 miliar mutiara Reiki. Pasti kami yang duluan masuk kali ini. Namun Lin Yue malah berkata, kalau semuanya sudah sampai, ayolah kita mulai. Membuat semua pangeran pun bingung. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa masuk serentak? Lin Yue pun menjawab, ayolah masuk. Ayo kita masuk bareng-bareng. Lin Yue masuk begitu saja di sana. Melihat hal itu, semua orang pun berkata, apa yang terjadi? Sepertinya tidak perlu antri untuk masuk ya. Jadi kalau begitu kenapa sebelumnya kita memberi hadiah pada Tuan Yan Kai? Ya sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Ayolah kita semuanya masuk. Ya, Lin Yue lebih penting untuk ditangkap. Ayo. Dan mereka semua pun masuk mengikuti Lin Yue yang menyamar sebagai Yan Kai. Terlihat di dalam arena rahasia atau kota kuno zaman dahulu. Zhang Qingzu pun bertanya, ini adalah kota kuno Haiyue ya? Namun para pangeran pun telah datang juga di sana dan berteleportasi. Hei Panglima Yang, mohon berikan penjelasan pada kami. Kami sudah memberikan hadiah pada Panglima kemarin. Kenapa tidak ada urutan masuknya? Apa kamu sudah mempermainkan kami? Iya Panglima, mohon berikan penjelasannya. Namun Lin Yue menjawab, ya demi keadilan lah. Tentu saja kalian harus sama-sama masuk ke arena rahasia ini. Dan terima kasih atas hadiah yang sudah diberikan kemarin. Tapi kalian juga hanya mengatakan memintaku untuk menjaga kalian semua kan? Jadi sekarang aku akan memberitahu pada kalian informasi detail tentang Lin Yue yang nantinya akan kalian tangkap dia. Lin Yue ini adalah orang yang sangat tampan, berwibawa dan pintar. Aku juga pertama kalinya melihat orang seperti ini seumur hidupku. Panjang lebar di sana Lin Yue menyamar sebagai Yan Kai mendeskripsikan tentang Lin Yue dia sendiri. Terlihat 15 menit kemudian. Ya pokoknya intinya Lin Yue adalah seorang yang jenius. Baiklah, aku sudah memberitahu pada kalian semua informasi tentang Lin Yue yang tadi itu. Sekarang waktunya, bersiaplah kalian menangkapnya.
Setelah Lin Yue yang menyamar menjadi Yan Kai telah memberitahu deskripsi tentang Lin Yue, mereka semua pun terkejut. Apa setelah keluar dari sini kami akan baik-baik saja kan ya? Memperhitungkan semuanya ini dengan kekaisaran Haiyue kan? Lin Yue di sana menjawab, ya kita semua kesini untuk membunuh Lin Yue. Setelah pertarunganku dengan Lin Yue, dia langsung kabur ke bagian dalam arena rahasia. Ada naga Zulong tahap Emperor Sovereign yang menjaga di sana. Aku tidak bisa masuk. Terus aku melaporkan pada Baginda Kekaisaran dan menyelenggarakan kompetisi ini sekarang. Mendengar hal itu, tambah terkejutlah semua orang. Naga Zulong tahap Emperor Sovereign, apakah Lin Yue sudah mati di sana? Ada di mana naga Zulong itu? Panglima Yang, cepatlah beritahu pada kami, Lin Yue kabur ke arah mana? Sekarang mencari Lin Yue adalah hal yang terpenting. Lin Yue yang menyamar sebagai Yan Kai di sana langsung menunjukkan jalannya untuk semua orang ikut kepada dirinya. Lin Yue juga berkata bahwa kalian semua harus mendengar perintah Lin Yue. Lalu mereka semua pun sampai di lokasi. Tempat ini besar sekali, kata orang-orang di sana. Kita harus bagaimana mencarinya? Ya sudahlah, kita ikuti panglimanya saja. Lalu terdengar suara auman yang sangat besar dari sana. Mereka semua pun terkejut dan berteriak, Naga Zulong, monster yang berada di arena rahasia. Panglima Yang, kita harus bagaimana mengalahkan monster ini? Terlihat naga Zulong pun sudah keluar menjaga prasasti itu. Mereka semua ketakutan. Gawat, serangan batin ini. Tidak sepenuhnya serangan batin. Kepalaku sakit sekali ini. Ya, kita tidak mungkin bisa mengalahkan monster ini sih. Namun Lin Yue mengeluarkan senjata suci di sana. Lin Yue berkata, hei kalian semua, cepat berdiri di sampingku. Mereka semua pun berteriak, wah, apakah itu benda pusaka tingkat senjata suci ya? Kuat sekali. Mereka semua pun memberikan aliran kekuatan kepada Lin Yue. Lin Yue berkata, ya bagus semuanya, ayo berikan kekuatan kalian padaku sekarang. Seketika itu Lin Yue menyerang naga Zulong menggunakan senjata suci. Dan naga Zulong pun tertebas seketika. Tetapi naga Zulong itu sempat menyemburkan apinya. Namun Lin Yue dengan penyatuan pedangnya telah merobek-robek naga Zulong, membuatnya telah tewas. Orang-orang di sana pun terkejut melihat kekuatan Lin Yue. Setelah itu naga Zulong pun terkapar. Melihat naga Zulong yang terkapar, semua orang pun sangat bahagia bercampur terkejut. Berhasil. Yan Kai ini cukup hebat ya. Dia sudah menyatukan kekuatan begitu banyak orang, tapi tidak meledak dan mati dia. Pantas saja Kekaisaran Haiyue menyuruhnya untuk memimpin kompetisi kali ini. Lalu semua orang di sana melihat prasasti. Ada batu hitam yang aneh di sana. Hei, Lin Yue pasti ada di sana ya. Lalu terlihat prasasti itu pun masih tersegel oleh rantai-rantai yang banyak. Mereka semua malah melanjutkan perjalanan ke prasasti itu. Ayo kita pergi, tangkap Lin Yue. Ya ayo tangkap Lin Yue. Sialan, ayo keluar Lin Yue. Melihat hal itu, Lin Yue yang menyamar sebagai Yan Kai pun berteriak kepada mereka semua, hei semuanya, apa kalian sudah lupa dengan perkataanku tadi? Segalanya harus mengikuti perintahku. Tapi orang-orang dari pangeran dinasti yang lain di sana malah berlagak. Memang siapa kamu? Menganggap dirimu sangat hebat. Kami menangkap Lin Yue adalah tugas utama kami. Melihat hal itu, Lin Yue pun jadi masa bodoh kepada mereka semua. Dan Zhang Qingzu pun datang menemui Lin Yue. Mereka benar-benar tidak bisa diandalkan ya, kata Zhang Qingzu. Masa sudah kabur begitu saja? Lin Yue menjawab, sudahlah, aku juga sudah menebak dari awal mereka tidak bisa diandalkan. Tapi mereka yang cari mati sendiri, jangan salahkan siapa-siapalah. Lalu para pangeran itu telah sampai ke depan prasasti itu. Benda apa ini ya, mirip dengan sebuah batu prasasti? Jangan-jangan sebuah jebakan kah? Namun diperlihatkan naga Zulong kembali hidup di belakang prasasti itu. Mereka semua akhirnya terkejut. Naga Zulong, ia masih hidup juga. Dan mereka semua disembur api oleh naga Zulong. Tidak ada yang terselamatkan di sana. Mereka semua pun akhirnya meninggoy, menyisakan butir-butir darah dari diri mereka masing-masing.
Melihat hal itu, Zhang Qingzu bertanya, "Tuan, kenapa seperti itu?" Lin Yue menjawab, "Ya, jimat penyatuan langit dan manusia tersegel karena darah leluhur Changling. Sekarang memerlukan aliran darah dari generasi penerus Laksa Kekaisaran baru bisa membukanya. Ia sangat berharap bisa menyerap darah ini dan membuka segel. Dan darah-darah dari para pangeran dari dinasti yang lain keturunan Changling diserap oleh prasasti itu untuk membuka rantainya. Apakah rantai itu terbuka atau tidak? Kita akan lanjut di next part lain waktu secepatnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dadah semuanya, kita lanjut di next part. Bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.